Selamat siang teman-teman. Perkenalkan, nama saya Stefania Perliana. Nama saya Angelina Parasyadidauhan. Kami dari 11 IPS 3. Di sini kami akan menerangkan tentang sistem sirkulasi dan sistem pencernaan makanan. Berikut penjelasannya. Sistem peredaran darah pada manusia. Fungsinya yaitu sebagai pembawa zat-zat makanan dari sistem pencernaan ke seluruh tubuh, mengangkut oksigen dari paru-paru ke seluruh tubuh, mengangkut hormon dan kelenjar hormon dari oksigen, mengangkut sisa-sisa metabolisme, misalnya karbon dioksida dari seluruh tubuh ke organ-organ ekskresi, misalnya yaitu paru-paru, mempertahankan tubuh dari serangan mikroorganisme atau zat lain yang dijalankan oleh sel-sel darah putih atau leukosit, memelihara suhu tubuh. Darah tersusun atas komponen yang berupa cairan yang disebut dengan plasma darah dan komponen yang berupa padatan yaitu sel-sel darah dan keping-keping darah yang disebut dengan trombosit. Plasma darah jumlahnya sekitar 55% dari volume darah, sedangkan sel-sel darah dan kepingan-kepingan darah sekitar 45% dari volume darah. Plasma darah adalah cairan berwarna kuning. Plasma darah berperan dalam pengangkutan sari-sari makanan, hormon, dan sisa-sisa metabolisme seperti karbon dioksida dan urea. Sel-sel darah terdiri atas sel darah merah yaitu eritrosit dan sel darah putih yaitu leukosit dan keping darah yaitu trombosit. Eritrosit berfungsi mengangkut oksigen, leukosit berfungsi membunuh bibit penyakit. Trombosit berfungsi dalam proses pembukuan darah. Mekanisme pembukuan darah. Apabila Anda terjadi luka, darah akan keluar, maka trombosit akan pecah dan membebaskan enzim. Trombokanisme dengan bantuan ion kalsium dan vitamin K mengubah protombin menjadi trombin. Selanjutnya, trombin akan mengubah fibrinogen menjadi benang-benang fibrin yang akan menutup luka sehingga peredaran darah dihentikan. Faktor-faktornya yaitu protombin adalah senyawa globin yang larut dalam plasma darah. Protombin dibuat dalam hati dengan bantuan vitamin K. Fibrinogen adalah protein plasma yang disintesis di hati yang bisa diubah menjadi fibrin. Ion kalsium merupakan ion organik dalam plasma yang dapat diperoleh dari makanan dan tulang. Trombokinase adalah enzim yang merupakan faktor antihemofilia disintesis di dalam hati dan memerlukan vitamin K dalam bekerja. Vitamin K adalah vitamin yang diperlukan dalam sintesis protombin dan faktor pembekuan lainnya di dalam hati. Diabsorpsi dari usus dan bergantung pada garam empedu yang diproduksi di dalam hati. Jika saluran empedu tersumbat oleh batu empedu, maka pembekuan darah akan berkurang. Golongan darah dan kaitannya dengan transfusi darah. Golongan darah A yaitu darah yang memiliki aglutinogen atau antigen A dan agglutinin anti B. Golongan darah B yaitu darah yang memiliki agglutinogen atau antigen B dan agglutinin anti A. Golongan darah AB yaitu darah yang memiliki agglutinogen atau antigen A dan B tetapi tidak memiliki agglutinin A dan B. Golongan darah O yaitu darah yang tidak memiliki agglutinogen atau antigen A dan B tapi memiliki agglutinin A dan B. Fungsi golongan darah: proses transfusi darah dan membantu penyelidikan tindak kriminal. Transfusi darah adalah pemberian dari seorang ke orang lain yang memerlukan. Seorang yang dapat darah disebut resipien, sedangkan orang yang memberikan darahnya disebut donor. Pada saat transfusi, seorang donor harus memperhatikan jenis agglutinogennya, sedangkan penerima atau resipien memperhatikan jenis agglutininnya. Antara agglutinogen donor dan agglutinin resipien harus cocok. Bagian jantung manusia. Alat peredaran manusia terdiri atas jantung dan pembuluh darah. Pembuluh darah yang membawa darah dari jantung ke seluruh tubuh disebut nadi. Sedangkan pembuluh yang membawa darah dari seluruh tubuh kembali ke jantung disebut vena. Jantung merupakan alat pemompa darah, letaknya di dalam rongga dada agak ke kiri. Besarnya lebih kurang sama dengan kepala tangan. Jantung disusun oleh 3 macam jaringan, yaitu jaringan ikat. Jaringan ikat merupakan jaringan yang berfungsi sebagai pelindung. Jaringan otot merupakan jaringan yang berfungsi sebagai lapisan tengah, berfungsi untuk membatasi antar ruang jantung.
Jaringan epitel merupakan jaringan yang terletak di lapisan dalam, berfungsi untuk membatasi antar ruang. Dinding jantung merupakan bagian yang membungkus ruang jantung. Dinding jantung terdiri dari 3 lapisan, yaitu perikardium, merupakan selaput pembungkus jantung. Perikardium ini berlapis 2, lapisan luar disebut lamina panistalis, lapisan dalam disebut lamina visceralis. Di antara keduanya terdapat cairan limfa yang berfungsi untuk menahan gesekan, disebut liquor perikardil. Miokardium merupakan lapisan paling tebal yang tersusun atas otot jantung yang bekerja secara tidak sadar. Endokarium merupakan selaput yang membatasi ruang jantung yang mengandung pembuluh darah, syaraf, dan cabang dari sistem peredaran darah ke jantung. Pembuluh darah utama ada 3 macam, yaitu pembuluh darah arteri, pembuluh darah balik atau vena, dan pembuluh darah kapiler. Pembuluh darah arteri adalah pembuluh darah yang mengalirkan darah ke seluruh tubuh. Arteri memiliki dinding yang tebal, kuat, dan bersifat elastis. Pembuluh balik atau vena. Vena adalah pembuluh darah yang membawa darah kembali ke jantung dari jaringan tubuh atau mengalirkan darah menuju jantung. Vena memiliki dinding yang tipis dan dapat mengembalikan darah ke jantung dengan tekanan yang sangat rendah. Pembuluh darah kapiler merupakan pembuluh darah yang sangat kecil dan halus. Diameternya sangat sempit, dindingnya tersusun dari selapis endotelium sehingga memudahkan plasma darah dan zat makanan merembes ke cairan jaringan antar sel. Peredaran darah pada manusia. Darah manusia selalu berada di dalam pembuluh darah. Peredaran darah sistematik, peredaran darah besar, yaitu peredaran darah dari jantung diedarkan ke seluruh tubuh dan kembali ke jantung. Sistem peredaran getah bening. Peredaran getah bening merupakan peredaran terbuka karena peredarannya melalui pembuluh darah yang bercabang-cabang halus yang ujungnya terbuka. Sistem peredaran limfa terdiri atas cairan limfa, pembuluh limfa, dan kelenjar limfa. Cairan limfa. Cairan limfa merupakan jaringan tumbuh yang tidak terserap oleh pembuluh darah. Pembuluh limfa. Peredaran limfa merupakan peredaran terbuka karena peredarannya tidak selalu berada di dalam pembuluh. Kelenjar limfa. Kelenjar limfa terdapat di sepanjang pembuluh limfa, khususnya di pangkal paha, leher, dan di ketiak. Faktor-faktor yang mempengaruhi denyut nadi. 1. Jenis kelamin. 2. Bentuk tubuh. 3. Usia. 4. Aktivitas. 5. Suhu tubuh. 6. Volume darah. 7. Obat-obatan. Kelainan pada sistem peredaran darah. Leukopenia, berkurangnya sel darah putih karena infeksi tifus. Leukositosis, jumlah sel darah putih lebih dari normal karena radang paru-paru. Leukemia, yaitu kanker darah. Bertambahnya sel darah putih yang tidak terkendali jumlahnya mencapai 200.000 per milimeter kubik darah. Erythroblastosis fetalis, penyakit kuning pada bayi yang baru dilahirkan yang disebabkan oleh rusaknya sel-sel darah oleh agglutinin yang berasal dari ibunya. Trombus dan embolus, yaitu penyakit jantung karena adanya gumpalan pada nadi tajuk atau arteria koronaria. Anemia, yaitu berkurangnya kandungan hemoglobin dalam sel darah merah. Sklerosis, yaitu penyakit pergeseran pembuluh nadi jika gangguan ini disebabkan oleh endapan lemak yang disebut arteriosklerosis, dan jika disebabkan oleh endapan kapur yaitu arteriosklerosis. Varises, yaitu pelebaran pembuluh balik, umumnya terjadi di betis. Bila pelebaran ini terjadi pada vena dekat anus disebut ambeien atau hemoroid atau wasir. Hipertensis, naiknya tekanan darah di atas normal. Hipotensis, turunnya tekanan darah di bawah normal. Perikarditis, peradangan pada selaput pembungkus jantung dan kantong depan jantung berada. Serangan jantung, yaitu penyakit yang disebabkan kurangnya suplai darah ke otot jantung. Limfadenitis, peradangan kelenjar limfa yang terletak di rangkaian pembuluh darah. Politemia adalah keadaan di mana sel darah merah terlalu banyak sehingga kekentalan darah meningkat. Akibatnya aliran darah terganggu dan beban kerja jantung meningkat. Talasemia, yaitu penyakit menurun yang disebabkan oleh kegagalan
pembentukan hemoglobin normal sehingga daya ikat eritosit terhadap oksigen rendah. Teknologi yang berhubungan dengan sistem peredaran darah. Kelainan pada sistem peredaran darah dapat didiagnosis dengan berbagai macam teknologi yang semakin canggih. Misalnya elektrokardiogram yang dapat merekam kondisi jantung seseorang. Angioplasti yaitu alat yang digunakan untuk membuka pembuluh darah yang tersumbat lemak.